tunai ya, uang tunai. Karena kan kalau uang tunai itu kan bisa dikonversi. Dan kita memang proses penggalangan dananya sudah multi platform gitu. Untuk eventnya sih mungkin ini yang kedua. Ada beberapa event lagi juga di luar sana. Hari ini kita donasi ya sama teman-teman dari Suara Nusa Timur, digagas sama Abang Dodi Latuharhari. Tadi ada banyak sekali pengisi acara, ada Om Harvey Maliholo, kemudian ada Om Obi Mesak, ada Obi Mesak Nubatonis juga, jadi ada 2 Obi Mesak tadi ya, seru sekali. Kemudian ada Noella juga. Yang menarik juga ada kakak Iki Nurjana ya, tadi menyanyi dangdut juga. Jadi hampir dari semua lapisan masyarakat, dari segala macam latar belakang musik ya. Ada reggae juga tadi dari kakak Konrad, rap dari Sandi, rame sekali ya. Dan ini semua datang untuk menjadi sebagai perantara saja ya, antara seniman dengan para donatur yang ingin menyumbangkan bantuan kepada masyarakat di NTT. Jadi sebenarnya sih acara tadi itu hanya kemasannya aja. Tujuan utamanya tetap menggalang bantuan untuk teman-teman di NTT ya. Karena ini penting ya untuk masyarakat di luar sana tahu situasi di NTT itu bencananya mungkin katakanlah memang sudah berlalu, tetapi dampaknya itu masih akan terus dirasakan oleh masyarakat. Paling cepat itu, yang paling fatal itu sebenarnya adalah kerusakan alat-alat produksi ya, karena di sana kan banyak masyarakat itu yang menggantungkan hidup dari pertanian, kemudian peternakan, dan juga nelayan. Nah, ini alat produksinya banyak yang rusak. Tanah yang tidak bisa diolah, kemudian ternak-ternak yang mati, kemudian kapal-kapal yang rusak. Jadi, kalau dari info yang kami dapat sih, dalam 3 bulan ini sama sekali masyarakat yang mencari kehidupan secara primer seperti ini, itu tidak bisa melakukan pekerjaan. Kemudian, mungkin recovery-nya baru bisa 6 bulan. Itu pun juga harus tunggu musim lagi kalau untuk yang bercocok tanam. Jadi katakanlah dalam jangka waktu 1 tahun ini, bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari alam itu sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita. Jadi kalau kami sih sangat berharap donasi dan perhatian untuk Nusa Tenggara Timur tidak berhenti. Sampai saat ini mungkin kita masih akan coba terus menggalang bantuan untuk masyarakat di sana. Kalau berdasarkan info sih Alor itu cukup lumayan parah. Kemudian Malaka juga itu terendam hampir keseluruhan. 2 tempat itu yang katanya sih paling parah ya. Dan di Malaka itu katanya sekarang itu ada banyak kampung-kampung yang belum ketahuan nasibnya bagaimana. Karena memang cuaca baik saja akses ke sana itu sulit. Apalagi dalam keadaan cuaca buruk. Jalanan-jalanan mungkin yang sudah jalan setapak tertutup lagi, tertimbun longsor. Jadi aksesnya semakin sulit. Itu kemarin saya juga dapat info dari Abang Ivan Estorman. Itu dia bilang katanya yang diliput oleh media itu yang bisa dijangkau, yang bisa masuk kamera ke situ. Tapi sebenarnya masih banyak kampung-kampung itu yang teman-teman media juga mau ke sana itu sulit gitu. Masyarakat setempat saja untuk ke sananya itu sulit. Jadi kami rasa sih solidaritas untuk NTT jangan sampai berhenti. Sejauh ini sih kalau dari info yang di sana sih memang yang paling efektif mungkin uang tunai ya, uang tunai. Karena kan kalau uang tunai itu kan bisa dikonversi dalam bentuk apapun. Misalnya mereka butuh bahan bangunan, bisa dijadikan bahan bangunan. Kalau misalnya butuhnya pakaian, bisa dijadikan bahan pakaian. Atau mungkin kalau bahan makanan kan mungkin kalau kita kirim bahan makanan dari sini kan awetnya juga mungkin bisa dipertanyakan gitu kan. Jadi untuk kami sih sebenarnya lebih berusaha menggalang dana. Dan kita memang proses penggalangan dananya sudah multi platform gitu. Untuk eventnya sih mungkin ini yang kedua. Ada beberapa event lagi juga di luar sana. Tapi yang melalui medium yang lain juga kita coba galang dana seterusnya gitu. Karena memang kan banyak kebutuhan di sana. Ya kalau menurut saya sih memang banyak hal yang harusnya bisa menyentuh nurani kita ya. Yang bisa apa ya, membawa keprihatinan bagi kita dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin wabah COVID juga masih belum selesai, kita masih harus tetap waspada. Kemudian kemarin juga ada bencana di NTT, yang terbaru juga nasib prajurit kita yang tenggelam dengan kapal selam masih belum ketahuan kabarnya. Itu harusnya sih apa ya, memantik rasa kemanusiaan kita. Kemudian juga yang terjadi dengan saudara-saudara di Wadas mungkin ya, apa yang terjadi dengan teman-teman di Wadas. Ada banyak hal yang menurut saya sih harus kita perhatikan gitu. Kita mungkin sekarang pasti
punya permasalahan masing-masing. Tetapi menyempatkan waktu untuk melihat hal yang sedang tidak baik-baik saja ini menurut saya sih adalah kewajiban. Apalagi mungkin untuk teman-teman public figure ya, sedikit banyak sih mungkin kita bisa berusaha menarik perhatian masyarakat gitu untuk mengetahui apa sih yang sedang terjadi. Mungkin juga seperti yang prajurit-prajurit yang sampai sekarang kabarnya belum ketahuan, kita bisa bantu mendoakan, mudah-mudahan ada keajaiban yang terjadi gitu ya. Mungkin untuk teman-teman di Wadas juga bisa diberikan jalan keluar yang baik, kemudian saudara-saudara di NTT juga bisa menjadi lebih baik. Dan saya rasa sih harusnya hal-hal kemanusiaan itu ada di sanubari kita semua gitu. Ya saya sih berharap Lebaran puasa momen Ramadan dan Lebaran tahun ini mungkin kemenangan yang bisa kita capai adalah kemenangan kita sebagai manusia untuk lebih bisa memperhatikan sekitarnya kita. Menahan hawa nafsu, mungkin kita bisa definisikan menahan keinginan untuk mudik demi kebaikan yang lebih besar. Kemudian juga mungkin kita bisa melihat situasi yang ada di sekitar kita, terutama dengan kejadian yang terjadi belakangan ini sih. Untuk saya pribadi sih agak sedikit menyentuh sanubari lah, kayak kapal selam yang belum ada kabarnya, itu untuk saya pribadi itu menyedihkan gitu. Jadi untuk momen Lebaran ini, meskipun ini pasti adalah momen kemenangan untuk kita, tetapi mudah-mudahan kita tidak melepas perhatian terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Selamat berlebaran untuk masyarakat Indonesia, juga untuk netizen-netizen. Semoga kita semua kembali fitrah dan tidak lagi berkata-kata jahat di sosial media. Terima kasih untuk teman-teman jurnalis juga. Semoga kita bisa bersama-sama membangun bangsa kita dengan hal-hal yang positif dan ada manfaatnya. Ya. Sip. Aku suka nih kalau mereka yang wawancara saya layani, itu berarti karena pertanyaan-pertanyaannya berkualitas ya. Berkualitas teman-teman saya. Thank you teman-teman, thank you bro, thank you. Sehat selalu teman-teman.